الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في الحميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat diberikan kita kemerdekaan ya, sudah 78 tahun. Hadhihi ni'mah min ni'amillah. Ini adalah satu nikmat dari Allah Ta'ala. Sampai sekarang juga banyak negeri-negeri yang belum merdeka. Salah satunya saudara-saudara kita di Palestina ya, mereka masih belum merdeka. Jadi kemerdekaan ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kita wajib syukuri dengan ketaatan kepadanya. Nikmat merdeka dikatakan kita bisa melaksanakan ibadah dengan aman, tidak ada gangguan. Itu nikmat besar. Jadi orang yang sudah merdeka tapi tidak ibadah, hakikatnya belum merdeka. Karena merdeka itu artinya bebas. Jangan hanya bebas di dunia, bebas juga di akhirat. Merdeka juga dari api neraka. Ya, merdeka di dunia juga merdeka di akhirat. Merdeka dari api neraka. Oleh sebab itu, orang-orang yang merdeka sesungguhnya adalah kaum solehin. Mereka adalah orang yang merdeka yang sesungguhnya. Karena merdekanya di dua sisi, merdeka di dunia juga merdeka di akhirat. Makna merdeka di akhirat, mereka juga terbebas dari api neraka. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran sebelum lahir itu sang ibu namanya Hana ibunya nazar kepada Allah, ya Allah, ini janin yang ada di dalam perutku aku nazarkan kepadamu untuk merdeka. Muharrara itu dari kata dimerdekakan. Arti aslinya, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu ya Allah atas janin yang ada di perutku muharrara, agar dimerdekakan. Makna dimerdekakan ini dijelaskan oleh Imam Ja'far Shadiq, yaitu at-tafarruq lil ibadah. Makna dimerdekakan di sini adalah fokus kepada ibadah, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau merdeka hanya dimaknai sebagai kebebasan di dunia, maka ini pemaknaan yang belum sempurna.
Orang-orang terdahulu dijajah untuk melakukan ibadah sembunyi-sembunyi, diganggu sama penjajah. Kita diberikan nikmat ini, mau sholat tidak ada yang ganggu, mau zikir tidak ada yang ganggu, tidak ada yang membatasi kita. Maka nikmat merdeka itu bentuk syukurnya adalah at-ta'ah, taat kepada Allah. Itu adalah bentuk syukur atas nikmat kemerdekaan. Banyak juga yang belum merdeka, masih jadi dijajah sama nafsunya, melakukan pelanggaran-pelanggaran terus. Itu dijajah sama nafsu, belum merdeka. Nafsu yang atur dia, nafsu yang menjajahnya. Rasul mengatakan a'ada aduwik nafsuka lati baina dzambain. Musuhmu itu yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu. Jadi kalau orang yang diatur, dijajah oleh nafsu, berarti belum merdeka. Orang yang hidupnya hanya menjadi abdun nafs wal hawa, budaknya nafsu dan hawa, itu dia belum merdeka hakikatnya, karena dia masih dijajah oleh nafsu. Tapi orang yang sudah bisa menundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah, maka hakikat dia adalah orang yang merdeka. Begitu juga orang yang menjadi budak harta, budak jabatan, belum merdeka, karena dijajah oleh harta, dijajah oleh jabatan. Rasul pernah mengatakan, ta'isa abdu dananir, celaka hamba-hamba dinar, budak-budak dinar. Dinar itu mata uang di zaman itu. Celaka hamba-hamba dirham. Kenapa Nabi katakan celaka? Ketika dia tunduk kepada harta, tujuan hidupnya hanya harta, maka dia tidak merdeka, karena dijajah oleh harta, dijajah oleh jabatan. Itu isyarat dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan hanya merdeka di dunia, tapi merdeka juga dari api neraka. Kita kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari api neraka. Wa hadhihi dunya sa'ah. Dunia ini sesaat, sementara. Ya. Tapi kalau akhirat kekal abadi. Jangan sampai kita merdeka di tempat yang sementara, tapi di tempat yang abadi kita tidak merdeka. Maka jadi orang yang sangat merugi. Jadi nikmat ini nikmat besar, nikmat al-istiqlal. Al-istiqlal itu artinya merdeka. Masjid al-Istiqlal, masjid kemerdekaan. Ada juga disebut hurrun. Hurrun juga artinya merdeka. Nah, kita tidak boleh lupakan jasa-jasa pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan. Para pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal, mereka gak minta banyak sama kita. Kita sudah tidak berjuang lagi berperang menghadapi penjajah, penjajah sudah tidak ada. Tapi yang membuat mereka senang, kita hidup saat ini tidak merusak kenikmatan yang sudah mereka berikan kepada kita lewat perantaraan mereka. Dengan apa? Menjauhi narkoba anak-anak muda. Gak minta banyak. Jangan gunakan tuh obat-obat terlarang. Mabuk-mabukan, tawuran sana sini. Kemudian kebodohan masih tersebar. Yang gak bisa baca tulis, gak bisa baca Al-Quran, gak bisa tahu ilmu-ilmu kewajiban agama kita, wudu, sholat, dan masih banyak lainnya. Ini saja yang kita lakukan. Mereka para pahlawan sudah bahagia. Yang jadi pejabat jangan korupsi, gak minta berperang, jabatannya digunakan dengan amanah, memajukan negara, memajukan bangsanya dengan ilmunya, dengan keadilan, dengan kejujuran. Itu saja. Nah, kalau mengingkari ini berarti mengingkari nikmat kemerdekaan. Jadi kemerdekaan hanya sifatnya simbolik saja. Ya.
simbolik, teriak merdeka, merdeka, harta milik negara dirampok. Berarti simbolik, bohong-bohong. Lebih bagus yang diam-diam, ya. Gak ada suara sini, tapi punya jiwa nasionalis. Dia mengabdi kepada masyarakat, ada orang susah dibantu. Dia berjuang dalam pendidikan, bagaimana mencetak pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Gak ada teriak-teriak merdeka-merdeka. Ini lebih merdeka, ini lebih nasionalis dibanding teriak-teriak sana sini, tapi justru merusak negara dari dalam. Nah, maka peran ulama yang sudah mereka perjuangkan dari awal itu hampir tidak semua punya andil, itu tidak boleh diingkari. Ada turunan Tionghoa juga punya andil, turunan Arab juga punya andil, orang Indonesia dari berbagai suku dan wilayah semuanya punya andil di dalam kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu gak banyak-banyak ya syukur terhadap nikmat merdeka. Kita jadi orang yang baik untuk agama dan negara, itu sudah membahagiakan hati para pahlawan. Dan banyak pahlawan yang tidak tercatat, banyak. Ya, karena tujuan mereka kan tidak mencari popularitas atau pengakuan manusia. Yang tidak tercatat pahlawan lebih banyak daripada yang tercatat. Lebih banyak. Di dalam rumah kita juga ada pahlawan. Ibu kita itu pahlawan, berjuang dari kita lahir, ya, melahirkan itu perjuangan luar biasa. Sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, setiap tetesan keringat waktu melahirkan itu dihitung sebagai pahala jihad fisabilillah. Waktu melahirkan. Ayah juga pahlawan, cari nafkah pagi, siang, malam untuk nafkahi anak dan istrinya. Dan ikhlas. Gak ada orang tua selama ini yang saya hidup, tidak ada orang tua itu nanti anak sudah jadi orang, kemudian dia punya catatan, nak, kamu dari bayi sampai usia sekarang ini pengeluaran ayah ya kepadamu sekian. Ada pernah tidak itu? Nggak pernah. Seandainya pakai hitung-hitungan, miliar tuh, bisa miliar kalau anaknya 5 apalagi. Tapi tidak dilakukan itu. Kenapa? Ya secara manusiawi, secara fitrah dia lakukan itu dengan ketulusan. Itu pahlawan bagi anaknya. Dan seterusnya, guru juga pahlawan bagi murid-muridnya, mendidik mereka dari nol. Ada yang masuk sampai ngaji tidak bisa, tidak kenal mana alif, mana ba, mana ta. Diajarkan sang murid sampai kenal tuh huruf alif, ba, ta, sampai bisa mengaji. Sudah bisa mengaji, lanjut lagi ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Bisa mempelajari bahasa Al-Quran, bisa mempelajari bahasa hadis Rasul, kemudian ditarbiyah, dididik akhlaknya. Mereka juga pahlawan. Makanya ada istilah kan, guru adalah pahlawan tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Jadi pahlawan itu dia akan berlangsung sepanjang zaman. Tinggal kita posisinya di mana? Mau jadi pahlawan atau mau jadi pengkhianat? Mau jadi pahlawan atau menjadi penjajah? Nah, jadi merdekakan diri kita juga dari penjajah nafsu, dari penjajah cinta harta, cinta dunia yang berlebihan, dari penjajah akhlak yang tidak baik, dari penjajah sifat-sifat buruk. Itu semua dimerdekakan, baru disebut hamba yang merdeka ya, hamba yang merdeka. Nah itu pengantar saja, karena memang momentum ya. Ini pakai merah putih juga nih, via merah baju putih ya, diatur sama desain di rumah itu. Pakai merah putih bib, ya akhir marhaba, kasih senang hati istri, gak apa-apa. Merah putih, asal jangan ada warna merah kuning hijau jadi pelangi. Merah putih kifayah, itu kifayah. Dan sebenarnya orang yang mengenal ajaran Islam dengan baik dan benar, secara natural dia pasti nasionalis, pasti nasionalis. Kalau ada orang beragama Islam kemudian anti terhadap negara, berarti belajar agamanya keliru. Justru
justru orang-orang terkemuka yang membela negara orang-orang yang punya pemahaman mendalam terhadap agama. Antum bisa buka deh ulama-ulama yang menjadi pahlawan itu banyak sekali. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak pahlawan-pahlawan para ulama. Wa Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu menjelaskan dalil bahwa cinta tanah air bagian daripada keimanan. Itu Rasul ketika pergi jihad keluar dari kota Madinah, selesai jihad beliau kembali kota Madinah, masuk gerbang kota Madinah beliau bahagia, menyegerakan itu kendaraannya agar cepat-cepat masuk ke kota Madinah. Dijelaskan oleh para muhaddisun, nah ini dalil bahwa Rasulullah itu sangat cinta kepada tempat tinggalnya, tanah airnya. Makanya Nabi segera buru-buru ingin masuk ke tanah airnya kota Madinah. Begitu juga kota Makkah. Nabi mengatakan, wahai kota Makkah, aku cinta sekali kepadamu. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan tinggalkan untuk tinggal di tempat ini. Nah itu isyarat bahwa Rasul orang yang sangat mencintai tanah air. Nah, keluarlah bahasa ulama hubul watan minal iman. Itu bukan bahasa baru, itu bahasa ulama terdahulu. Imam Sahawi menyebutkan dalam kitabnya juga, Fakhrul Ar-Razi, abad ke-5 Hijriah 544 lahir wafat 606 juga menyatakan riwayat-riwayat tersebut hubul watan minal iman. Tapi di Indonesia yang mempopulerkan kalimat ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mempopulerkan kembali kalimat tersebut, yaitu hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Nah, kita lanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Qalu udzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala 'asa rabbukum an yuhlika 'aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Bani Israel mereka mengatakan kepada Nabi Musa, udzina min qabl, kami ini telah diganggu oleh Fir'aun dengan kaumnya, kami telah diintimidasi, kami telah disakiti sebelum engkau datang kepada kami, dan sesudah min ba'di ma ji'tana, dan sesudah engkau datang kepada kami, kami tetap diintimidasi oleh Fir'aun dan kaumnya. Jadi Bani Israel ini ibaratnya curhat kepada Nabi Musa. Mereka punya keadaan ini tertindas, teraniaya sebelum Nabi Musa datang maupun sesudah Nabi Musa datang. Karena Nabi Musa sebelumnya hijrah ke Madian, setelah itu balik lagi ke Mesir. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Pencipta kalian Allah akan membinasakan musuh kalian itu, dan akan menjadikan kalian sebagai pemimpin di bumi ini. Maka lihatlah bagaimana mereka akan melakukan hal tersebut. Kaifa ta'malun. Ada satu buku karya Profesor Mahmud Ismail. Profesor Mahmud Ismail. Buku berbahasa Inggris. Judulnya Heroes of Islam. Pahlawan-pahlawan Islam. Waktu saya umroh saya beli di Madinah, di kota Madinatul Munawwarah, ada toko buku di situ, buku-buku berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Saya beli yang berbahasa Inggris karena kalau bahasa Arab kitab-kitab di Indonesia juga sudah banyak. Tapi kitab-kitab agama Islam, tema-tema keagamaan,
agama kita, agama Islam itu agak susah mendapatkan buku-buku bahasa Inggris. Tapi kalau buku-buku berbahasa Arab, kitab-kitab berbahasa Arab, oh banyak di Jakarta, di Surabaya, di beberapa tempat, apalagi daerah-daerah yang banyak pesantrennya itu toko kitab menjamur. Tapi kalau berbahasa Inggris sulit. Makanya ambil momentum itu saya beli itu buku. Judulnya Heroes of Islam, pahlawan-pahlawan Islam. Ternyata draft tertinggi itu, walaupun tidak dicantumkan ya oleh Profesor Mahmud Ismail, itu disebut para sahabat dan ahlul bait. Kalau dalam sejarah Islam, pahlawan tertinggi itu para sahabat dan ahlul bait. Di atasnya itu paling puncak, dan ini pahlawannya bukan pahlawan hanya di dalam masalah agama Islam. Artinya bukan pahlawan Islam saja, tapi pahlawan bagi seluruh manusia. Yang paling tertinggi itu para rasul. Para rasul itu mereka bukan hanya sebagai seorang guru agama. Tugasnya bukan hanya sebagai guru agama, tapi sebagai reformer, reformers, muslihun. Ya, dikatakan reformers, dia merubah keadaan manusia dari tidak baik menjadi baik. Nah, itu esensi daripada pahlawan. Bagaimana yuslihu ahwalan nas minasyarr ilal khair. Dia mampu merubah keadaan manusia dari tidak baik menjadi baik. Yang menarik di situ, di buku tersebut ternyata dibagi itu, dibuat klasifikasi. Ada pahlawan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pahlawan dalam bidang ilmu pengetahuan disebut nama-namanya di kitab itu atau di buku tersebut. Itu diantaranya adalah Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi ini dianggap sebagai pahlawan di dalam ilmu pengetahuan karena beliau salah satu ulama yang punya jasa sangat besar di dalam perkembangan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu alat-alatnya sampai sekarang ada di rumah sakit. Alat operasi, tempat tidurnya, kemudian bagaimana sistem mencatat pasien, bahkan kostumnya itu sampai sekarang masih digunakan. Itu kostumnya dari kitab Al-Hawinya beliau. Kostumnya dokter kan kayak ulama pakai jubah putih. Ya, itu peninggalan dari beliau. Jadi beliau punya jasa pahlawan di dalam ilmu kedokteran. Dikatakan pahlawan karena ilmunya itu manfaat bagi manusia. Kalau bermanfaat bagi manusia dan merubah keadaan dari tidak baik menjadi lebih baik, maka disebut sebagai reformer. Orang yang mampu merubah keadaan, atau dalam bahasa sederhana tanda kutipnya itu pahlawan. Ini salah satu tokoh. Bahkan salah satu penemuan beliau sampai sekarang kita nikmati, yaitu sabun mandi. Sabun mandi itu hasil penemuan beliau. Sabun mandi. Dan masih banyak. Di antara juga vitamin. Obat-obat yang ada vitamin juga beliau yang menemukan. Namanya Abu Bakar Ar-Razi. Mungkin yang biasa kita dengarkan Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun fit Tibb. Memang memiliki pengaruh besar dalam dunia kedokteran. Tapi Abu Bakar Ar-Razi, beliau salah satu tokoh dokter dalam sejarah Islam yang punya nama lebih besar sebenarnya dari Ibnu Sina. Karena salah satu sejarah mencatat manusia pertama yang melakukan operasi kepada manusia. Belum pernah terjadi operasi kepada manusia kecuali itu dilakukan oleh Abu Bakar Ar-Razi. Beliau orang pertama yang mengoperasi manusia. Tumor, operasi tumor. Dan luar biasanya operasinya berhasil. Ini pahlawan di dalam ilmu kedokteran. Ada juga Al-Khawarizmi
atau dikenal dengan bukunya Al-Jabar. Beliau juga pahlawan di dalam ilmu pengetahuan, karena beliau menemukan angka 0. Ya, dulu 0 itu tidak ada. Yang membuat rumusan angka 0 itu adalah beliau Al-Khawarizmi. Dan Al-Jabar itu nama kitabnya, bukan nama orangnya. Beliau punya kitab namanya Kitabul Jabar wal Qabalah. Kitab itu membahas tentang matematika. Dan beliau banyak sekali rumusan-rumusan matematika yang baru ditemukan oleh beliau dituangkan di dalam kitab itu, dan termasuk juga penemuan angka 0, sehingga dijadikan nama kitab itu sebagai nama rumus atau mata pelajaran Al-Jabar. Sebelum Pitagoras dan lainnya, beliau sudah Pitagoras terlebih dahulu, tapi beliau yang menyempurnakan rumusan-rumusan tersebut. Ada juga pahlawan di dalam bidang sosial, yaitu Ibnu Khaldun, lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah satu pahlawan di bidang sosial karena beliau salah satu tokoh pertama yang membahas tentang ilmu sosiologi. Beliau orang pertama. Di dalam magnum opusnya Muqaddimah, kitab berjudul Muqaddimah, jauh sebelum Adam Smith. Kalau di sekolah-sekolah dulu kita dapat pernyataan bahwa tokoh pertama yang menyusun ilmu sosiologi bernama Adam Smith. Ternyata kalau kita hitung tahunnya, Ibnu Khaldun jauh sebelum Adam Smith sudah menemukan dan juga menyusun ilmu sosiologi di dalam kitab Muqaddimah. Muqaddimah itu sebenarnya kitab yang satu dengan kitab sejarah barbar. Jadi ini mungkin dikasih informasi, kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun itu bukan beliau ngarang kitab itu khusus, ya. Tapi beliau punya kitab sejarah barbar orang Afrika. Itu Tarikh Ibn Khaldun disebut. Bagian Muqaddimah itulah. Muqaddimah itu artinya kata pengantar atau prolog. Kata pengantar ini dipisahkan, jadilah satu kitab namanya Muqaddimah, tapi dia bagian dari kitab Tarikh Ibn Khaldun atau Tarikh Barbar. Di situ membahas ilmu sosiologi, bahkan ilmu psikis, terus studi kritis sejarah, dibahas semua di dalam kitab Muqaddimah. Ada juga pahlawan yang memang mereka memerdekakan wilayah Islam dari penjajah, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ya, memerdekakan Palestina. Itu memang dengan kekuatan militer. Jadi di zaman beliau ini seorang siasiyun, seorang politikus, dan juga seorang ahli militer. Dibangun sekolah-sekolah di Mesir, khusus sekolah militer. Kenapa? Karena punya visi misi membebaskan Palestina, dan itu berhasil. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan hanya dikenal sebagai seorang jenderal, seorang politikus, atau seorang khalifah, karena beliau nanti menjadi khalifah juga, ya, Al-Ayyubiyah, nama khilafahnya Al-Khilafatu Al-Ayyubiyah. Tapi juga dikenal sebagai seorang yang alim. Salah satu periwayat hadis yang dijelaskan, ada syarahnya beliau di dalam kitab Sunan Abi Daud. Jadi Sunan Ayyubi mensyarahi kitab Sunan Abi Daud, ada nukilan-nukilan penjelasan beliau dalam kitab syarah Sunan Abi Daud. Kemudian ada juga ulama sebagai pahlawan yang memang berperang. Izzuddin Ibn Abdissalam, mereka menghadapi bangsa Mongol waktu itu di masa Daulah Mamalik di Mesir. Peperangan ini tercatat dengan tinta emas karena kaum muslimin berhasil mengalahkan bangsa Mongol. Sejarah menyatakan bangsa Mongol di zaman itu dipimpin oleh Genghis Khan, Hulagu Khan,
dan beberapa jenderal-jenderal mereka itu dalam sejarah tidak pernah kalah. Walaupun Genghis Khan sudah mati terlebih dahulu, invasi ke Mesir 17 Ramadan bertepatan dengan peristiwa Ghazwatul Badar. Peperangan itu disebut Ainu Jalut, perang Ainu Jalut, dimenangkan oleh kaum muslimin, Daulah Mamalik yang dipimpin oleh Saifuddin Qutb dan juga Bai Baros, dan ulama-ulama juga ikut hadir seperti Ibnu Qudam Al-Maqdisi, juga Imam Al-Munziri, dan juga Izzuddin Ibn Abdissalam. Ini pahlawan-pahlawan yang nyata. Ada hal yang menarik, beliau mengeluarkan fatwa pada waktu itu. Fatwa ini kalau kita lihat memang akan bertentangan dengan seluruh fatwa fuqaha. Seluruh fatwa fuqaha. Fatwanya beliau pada waktu itu karena dapat informasi bangsa Mongol ingin menginvasi Mesir setelah mereka berhasil menghancurkan Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun abad ke-6 Hijriah. Ya, As-Suyuti mencatat dalam kitab Tarikhul Khulafa kurang lebih ada 2 juta umat Islam dibantai dalam waktu 40 hari 40 malam. Bangsa Mongol membantai umat Islam 2 juta orang. Sampai digambarkan ya bagaimana kekejaman daripada bangsa Mongol ketika menginvasi daripada Baghdad sebagai pusat peradaban Islam di zaman itu, yaitu Daulah Abbasiyah. Itu kaum wanita mereka di bawah ikut perang. Sampai di Baghdad Genghis Khan sudah wafat, digantikan oleh anaknya, oleh anak buahnya, diantaranya Hulagu Khan. Ketika berdialog dengan khalifah pada waktu itu, memang ini sebab kehancuran karena adanya pengkhianat. Biasanya satu bangsa itu hancur itu karena banyaknya pengkhianat. Musuh kelihatan, pengkhianat ini lebih berbahaya. Ya, kalau musuh kan terang-terangan menampakkan dirinya, oh ini musuh nih, dia menampakkan. Tapi yang lebih berbahaya khainun, pengkhianat. Makanya ini sifat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Semua sifat buruk musuh-musuhnya Rasul, ketika mereka menampakkan kejahatan, itu Allah suruh diplomasi dulu. Padahal ini mereka musuhnya. Tidak pernah ayat atau wahyu memerintahkan Nabi untuk langsung jihad, tidak. Itu pilihan opsi terakhir. Ini musuh disuruh musyawarah dulu, diplomasi dulu dengan mereka. Kalau dapat titik terang, berdamai lebih bagus. Tapi kalau yang pengkhianat, tidak disuruh oleh Allah musyawarah, langsung datang bantai mereka, perangi mereka. Kenapa? Ya karena sifat khianat ini adalah satu sifat yang sangat keji, sangat buruk, dan memang orang-orang yang punya sifat khianat tidak bisa mendapatkan kebaikan. Sekali lagi ya, orang-orang yang punya sifat khianat tidak bisa mendapatkan kebaikan. Gak bisa jadi orang baik, gak bisa. Kecuali dia bertobat sungguh-sungguh ya, tapi presentasinya sedikit. Makanya Bani Quraidah, baca kitab sejarah. Bani Quraidah ini satu suku yang tinggal di wilayah Madinah. Mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyak, tapi Bani Quraidah ini tercatat dalam sejarah Allah perintahkan Nabi dan sahabatnya untuk menginvasi mereka dan mengeksekusi mereka. Eksekusi. Perempuan tidak boleh dibunuh, anak kecil tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh. Tapi yang mereka nih, yang para rijal ini yang mengkhianati, karena mereka berkhianat, sudah dibuat perjanjian saling menjaga kalau ada musuh datang. Ya justru ketika musuh menyerang umat Islam, mereka membuka gerbang dari belakang, yang dimana di bagian belakang kota Madinah itu tempat pengungsi kaum perempuan, anak kecil. Disitulah Allah perintahkan, bukan karena Nabi emosi, tapi Allah yang perintahkan. Karena sifat khianat, akhirnya dibantai mereka, dibantai habis. Yang perempuan ini dibebaskan.
Karena sifat khainun, orang-orang yang berkhianat. Nah ini yang memang menjadi satu muskil, ya. Muskil kalau di tengah-tengah ini ada pengkhianat itu muskil, satu hal yang sangat menjadi problem. Dikatakan duri di dalam daging, Nah, dan khianat ini bukan hanya dalam masalah yang besar, masalah yang sepele juga disebut khianat. Orang berikan amanah pada dia, amanah itu tidak dijaga, namanya juga pengkhianat. Dia tanda-tanda orang munafik. Orang munafik, kata Nabi, salasun, 3 daripada tanda munafik. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji mengingkari janji. Wa idza tumin khan, kalau diberikan amanah dia khianat. Ini juga disebut khianat. Ada juga khianat yang berikutnya, orang berbuat baik padanya, dia balas dengan kejahatan. Itu khianat juga. Sudah dibantu, ditolong, bantuan orang itu justru dikhianati dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini juga masuk sebagai pengkhianat. Makanya saking buruknya ini sifat, Allah tidak suruh diplomasi, langsung perang. Dan ini sifat buruk sehingga jadi undang-undang dari Nabi kita Muhammad kepada keluarganya. Nabi kasih wasiat kepada keluarganya, jangan ada yang jadi pengkhianat. Sekalipun kalian dikhianati, jangan ikut sama dengan mereka punya sifat khianat. La takhun man khana. Jangan kalian berkhianat kepada orang yang mengkhianati kalian. Saking buruknya di sifat, Nabi katakan, jangan kalian berkhianat kepada orang yang berkhianat padamu. Ini dijadikan wasiat turun temurun. Rasul wasiatkan kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidina Ali wasiatkan kepada 2 putranya, Al-Imam Hasan wal Husain, la takham man khana. Jangan pernah kalian berkhianat kepada orang yang mengkhianati kalian. Imam Hasan dan Husain memberikan wasiat kepada anak mereka. Imam Husain memberikan wasiat kepada Imam Ali Zainal Abidin, ya Ali, la takhun man khana. Jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Sayyidina Ali bin berikan wasiat kepada putranya, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, ya Muhammad, la takhun man khana. Wahai Muhammad, jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Al-Imam Muhammad Al-Baqir memberikan wasiat kepada putranya, Imam Ja'far As-Shadiq, ya Ja'far, la takhun man khana. Wahai Ja'far, jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianati. Itu terus musalsal, terus sampai turunan mereka. Artinya apa? Ini sifat saking jeleknya sehingga kepada orang yang mengkhianati diri kita pun kita dilarang mengkhianatinya. Tapi harus diingat, perbuatan buruk dan baik itu pasti ada balasannya, pasti. Bukan insyaallah, bukan insyaallah, ya pasti. Yang paling cepat, kata para asfiya, paling cepat dibalas sama Tuhan itu, sama Allah Ta'ala, pengkhianatan itu paling cepat dibalas. Dan dibalasnya gak satu tempat, di dunia dibalas, di akhirat juga Allah simpan. Makanya yang mengkhianati Nabi itu tidak diberikan maaf oleh Allah. Orang yang mengkhianati Rasulullah, kecuali ada satu sahabat namanya Akhtab. Jadi Nabi ingin invasi pembebasan Makkah tahun 8 Hijriah, Fatul Makkah. Nabi sudah katakan kepada seluruh sahabat, jangan ada yang membocorkan rencana kita untuk membebaskan kota Makkah. Itu Nabi sudah pesan kepada semua. Ternyata ada salah satu sahabat kirim surat ke Makkah, namanya Akhtab.
Dia kirim surat kepada keluarganya bahwa tanggal sekian, hari sekian ada rencana dari Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya ingin pergi ke kota Makkah untuk membebaskan Makkah, namanya Fathul Makkah. Ternyata ini informasi bocor sampai ke orang Makkah. Berita ini hanya sampai ke telinga Nabi bahwa ternyata ada yang mengkhianati, ada yang mengkhianati. Dicari tahu, ternyata ketemu orang yang mengirim surat namanya Akhtab. Kalau tidak salah namanya Akhtab. Dipanggil oleh Rasul menghadap. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kita kenali beliau sangat tegas. Beliau bilang, ya Rasulullah, ini pengkhianat, biar saya yang eksekusi saja sekarang, saya yang bunuh saja sekarang. Kata Nabi, jangan. Nabi masih ingat kebaikannya. Dia ikut berjuang di perang Badar. Jadi ini akhlaknya Rasul ya. Orang kalau punya salah, kita lihat juga sisi baiknya, sehingga nanti kita bisa menetapkan hukum yang bijak. Dia punya kesalahan, taruhlah punya kesalahan, tapi dia punya kebaikan juga. Nah, kebaikan ini juga jangan dihilangkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ketika mendapatkan informasi yang mengirim surat dan membocorkan informasi ini, Akhtab, Sayyidina Umar ingin mengeksekusi, Nabi katakan jangan. Dia dulu pernah ikut perang Badar, artinya kebaikan dia luar biasa. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kau bocorkan informasi ini? Kau kirim surat ke Makkah. Ternyata punya alasan. Apa tuh alasannya? Saya punya keluarga orang-orang susah di Makkah. Saya takut nanti ketika terjadi invasi, keluarga saya ini juga karena orang yang susah, orang miskin, tidak terpandang, saya khawatir jadi korban juga, akan dibunuh. Makanya saya kirim surat, kasih informasi agar mereka keluar, sehingga mereka selamat. Akhirnya Nabi maafkan dia karena alasannya gitu. Artinya orang buat salah juga lihat alasannya apa. Walaupun tetap ada hukuman, ya, ada sanksi yang diatur oleh Rasul, undang-undangnya. Tapi dilihat dia melakukan itu ternyata ada niatan yang berbeda. Nah, ini bukan pengkhianat, bukan pengkhianat. Ya. Kalau pengkhianat memang niat untuk apa? Membocorkan informasi agar Nabi gagal, agar Nabi celaka, agar Nabi bisa celaka. Itu namanya khain. Jadi khain ini sifat yang sangat buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat pengkhianat, ya. Khain orang yang berkhianat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa aman min al-'adzab wa nasiban min al-jannati warzuqna an-nazar ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakiyya mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.